Halo, selamat siang sahabat Jawa Timur. Kembali kita simak Jatim News Today untuk edisi hari Sabtu 10 Juli 2021. Program ini disiarkan secara serentak di beberapa radio, diantaranya Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Beberapa kabar sudah kami dapatkan mengenai update COVID-19. Satu di antaranya nanti ada Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Baik, tetap bersama kami. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi pertama saya coba buka catatan dari Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Berbagi kabar dalam rapat analisa dan evaluasi PPKM darurat, Forkopimda Sidoarjo memutuskan untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19. Selengkapnya Khansa, silakan. Ya sahabat, seminggu pelaksanaan PPKM darurat di Sidoarjo, Forkopimda bersama jajaran terkait melakukan rapat analisa dan evaluasi atau ANEF. ANEF ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan dan mengevaluasi apa saja kekurangan termasuk kendala lapangan. Rapat ANEF dipimpin langsung oleh Ahmad Muldal Ali, Bupati Sidoarjo, didampingi Kapolresta dan Dandim 0816 Sidoarjo. Digelar Jumat kemarin di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo. Dalam rapat ANEF ini, Subandi Wakil Bupati bilang setelah seminggu pelaksanaan PPKM darurat, bisa dicari upaya percepatan penanggulangan COVID-19 dengan sinergi dari kecamatan sampai kabupaten. Dengan status zona merah, Sidoarjo harus segera melakukan langkah cepat. Seperti dikatakan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro dan Kolonel Infanteri Muhammad Iswanusi, Polresta dan Dandim akan bersinergi dalam menghidupkan lagi Kampung Tangguh, pengawasan ketertiban masyarakat dalam prokes serta membantu percepatan vaksin dengan serbuan vaksin serentak. Saya Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya baik, terima kasih Nabila Khansa berbagi informasi dalam rapat analisa dan evaluasi PPKM darurat. Forkopimda Sidoarjo memutuskan untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19. Baik, sahabat Jawa Timur, 3 informasi berikutnya kita coba gali update COVID-19 dari kawasan Blitar. Ada Ninda Alivia dari Persada FM berbagi kabar dukung PPKM darurat. Dinas PUPR Kabupaten Blitar siap memfasilitasi pemadaman penerangan jalan umum sesuai dengan usulan wilayah. Selengkapnya Ninda Alivia, silakan. Pemadaman lampu penerangan jalan umum atau PJU sesuai usulan dari wilayah baik camat ataupun muspika. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Pugu Imam Susanto mengatakan langkah itu merupakan bentuk dukungan penerapan PPKM darurat. Dijelaskannya hasil rapat dari Satgas untuk mendukung PPKM darurat di wilayah Kabupaten Blitar disarankan untuk pemadaman lampu PJU, tetapi tidak semuanya. Hanya di lokasi-lokasi yang dimungkinkan atau disinyalir akan menimbulkan kerawanan keramaian serta kerumunan. Sementara itu, dasar Dinas PUPR memadamkan PJU adalah usulan dari wilayah, karena mereka yang mengetahui persis lokasi mana yang harus dipadamkan. Menurutnya tidak semua kecamatan meminta difasilitasi pemadaman. Kecamatan Selopuro justru meminta agar tidak dipadamkan, sebab jika dipadamkan akan dipakai nongkrong sehingga menimbulkan kerumunan. Pugu menambahkan beberapa wilayah yang sudah meminta untuk pemadaman PJU diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Lingi, Desa Selorejo, dan beberapa daerah lainnya. Demikian Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Ninda Alivia berbagi kabar dukung PPKM darurat. Dinas PUPR Kabupaten Blitar siap memfasilitasi pemadaman PJU sesuai dengan usulan wilayah. Baik sahabat Jawa Timur, 2 informasi berikutnya. Kali ini saya coba buka dari Afik Rahardian, Mahardika FM. Berbagi kabar ditutup sementara selama PPKM darurat, Dispora Kota Blitar melakukan perbaikan sejumlah fasilitas olahraga. Baik, Afik Rahardian, silakan.
Sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 dan Instruksi Wali Kota Blitar nomor 12 tahun 2021 tentang PPKM darurat, sejumlah fasilitas olahraga di Kota Blitar ditutup sementara. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Blitar pun memanfaatkan masa penutupan untuk melakukan beberapa perbaikan. Juari, Kepala Dispora Kota Blitar saat dihubungi Jumat 9 Juli 2021 menjelaskan, penutupan selama PPKM darurat ini dimaksudkan untuk mencegah kerumunan agar tidak berpotensi menularkan COVID-19 mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Beberapa fasilitas olahraga yang ditutup diantaranya Gor Soekarno-Hatta, Jalan Kalimantan, Sport Center Bendo, Gor Taman Kebon Rojo, Stadion Supriyadi, dan lainnya. Penutupan ini juga diikuti dengan direhabnya beberapa fasilitas olahraga, seperti yang berlangsung di Stadion Supriyadi karena ada beberapa sarana-prasarana yang mengalami kerusakan. Misalnya kondisi tulisan stadion yang melorot bahkan lepas dari dinding. Menurut Juari, pemeliharaan itu dilakukan untuk menjaga aset daerah dan menambah daya tarik serta estetika bagi masyarakat. Juari menyebut tidak hanya Stadion Supriyadi yang mendapat permajaan, namun juga beberapa fasilitas lainnya. Pihaknya mencontohkan sirkuit balap Sentul yang dalam waktu dekat juga akan mendapat jatah permajaan berupa pengecatan pada kantor sirkuit balap Sentul. Hanya pemeliharaan yang bocor-bocor, Mbak, cor-cor yang bocor, yang saya kemawut, terus di WC, itu masih mampet-mampet itu dibenahi. Berarti pemeliharaan, bukan Juari menjelaskan perbaikan sarana-prasarana di sejumlah fasilitas olahraga ini akan dilakukan secara bertahap. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, dari Afik Rahardian, Mahardika FM, terima kasih. Berbagi kabar ditutup sementara selama PPKM darurat, Dispora Kota Blitar melakukan perbaikan sejumlah fasilitas olahraga. Baik, sahabat Jawa Timur, informasi berikutnya masih dari Mahardika FM Blitar. Ada Rifano Kusnadi berbagi informasi dampak PPKM darurat. Pemerintah Kota Blitar membebaskan pajak hotel dan tempat hiburan selama sebulan. Selengkapnya, Rifano, silakan. Pemerintah Kota Blitar membebaskan pajak daerah bagi para pelaku usaha hotel dan tempat hiburan bulan Juli 2021. Sebab selama PPKM darurat, dua sektor tersebut ditutup sementara. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar, dikonfirmasi via telepon Jumat 9 Juli 2021 mengatakan pembebasan pajak bagi pelaku usaha hotel dan tempat hiburan selama bulan Juli 2021 sebagai upaya meringankan beban pelaku usaha karena ikut terdampak kebijakan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021. Langkah tersebut juga merujuk surat edaran Wali Kota Blitar tentang pemberian pembebasan pajak atau insentif bagi pelaku usaha, selaras dengan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat wilayah Jawa Bali. Widodo menjelaskan meski diberikan pembebasan pajak, namun pelaku usaha wajib melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah sebagai sarana laporan pajak daerah tiap bulan oleh wajib pajak SPTPD. Menurutnya, di Kota Blitar terdapat 21 wajib pajak hotel dan 19 wajib pajak tempat hiburan. Pemerintah kota ini memperhatikan juga keadaan ekonomiannya masyarakatnya ya, termasuk yang pengusaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Sebelumnya, pemerintah Kota Blitar juga pernah memberikan pembebasan pajak bagi perhotelan dan restoran awal pandemi COVID-19 April hingga Juni 2020. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, ada Rifano Kusnadi dari Mahardika FM berbagi kabar dampak PPKM darurat. Pemkot Blitar membebaskan pajak hotel dan tempat hiburan selama sebulan. Sahabat Jawa Timur, demikian untuk update COVID-19 dalam Jatim News Today edisi hari Sabtu 10 Juli 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat dari Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malayang yang menyiarkan secara sentak program Jatim News Today. Saya Ilham Dianta, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda semua, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.